Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang manajemen risiko K3 kelistrikan. Sebelum kita masuk kepada manajemen risiko K3 listrik, saya akan memberikan sedikit prolog tentang konsep dasar daripada keselamatan dan kesehatan kerja. Kita sudah mempelajari dasar-dasar hukumnya pada pertemuan yang lalu. Kita akan masuk kepada dasar peraturan yang telah kita bahas kemarin, yang menyangkut daripada manajemen risiko. Dasar hukum yang pernah kita pelajari kemarin adalah peraturan dan perundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1, kemudian SNI 0225 2011 PUIL 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3, Keputusan Dirjen PPK dan K3 Nomor 47 tentang ahli K3 listrik dan teknisi K3 listrik tahun 2015, standar internasional negara asing yang diakui. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu banggakan, itulah tadi sekilas tentang konsep dasar dan dasar hukum dalam kita mempelajari manajemen risiko K3. Lanjut kita masuk kepada pokok inti daripada peraturan yang akan kita bahas. Di sini masuk kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Permen 1996. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 05 garis miring Men garis miring 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau sistem manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pembangunan. Penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna menciptakan tempat kerja yang aman, efektif, dan produktif. Tujuan dan sasaran dari sistem manajemen K3 adalah untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang tercipta serta terciptanya tempat kerja yang aman, efektif, dan produktif. Sistem manajemen K3 wajib diterapkan oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih
perusahaan yang mempunyai potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran, penyemaran, dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan pasal 4 Permenaker tentang sistem manajemen K3, terdapat 5 ketentuan yang harus perusahaan atau pengusaha laksanakan, yaitu menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3. Menerapkan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran keselamatan kerja. Mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen. Mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, di dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini ada beberapa hal yang menjadi alasan utama, yang mana beberapa alasan yang mengungkap pentingnya sistem manajemen K3 diterapkan dalam suatu perusahaan atau laboratorium atau dimanapun aja. Alasan tersebut dapat dilihat dari aspek manusiawi, ekonomi, undang-undang, dan peraturan, serta nama baik. Berikut adalah argumentasi betapa pentingnya sistem manajemen K3. Argumentasi atau alasan yang pertama adalah alasan manusiawi, di mana melihat beberapa kejadian kecelakaan kerja tanpa berusaha melakukan sesuatu untuk perbaikan keadaan merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi. Hal ini dikarenakan kecelakaan yang tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, misalnya kematian, cacat, luka berat, luka ringan, atau melainkan juga penderitaan bagi keluarga. Oleh karena itu, pengusaha harus menitikberatkan, harus mempunyai kewajiban untuk melindungi pekerja atau siswanya dengan cara menyediakan lapangan kerja yang aman. Yang kedua adalah alasan ekonomi. Setiap kecelakaan kerja yang terjadi akan menimbulkan kerugian ekonomi seperti kerusakan mesin, peralatan, bahan atau bangunan, atau biaya pengobatan dan biaya santunan kecelakaan. Oleh karena itu, dengan melakukan langkah-langkah pencegahan kecelakaan, maka selain mencegah terjadinya cedera pada pekerja atau kontraktor atau orang di sekelilingnya, juga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Alasan yang ketiga adalah alasan undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu organisasi bidang keselamatan kerja dengan pertimbangan bahwa masih banyak kecelakaan yang terjadi. Makin meningkatnya pembangunan dengan menggunakan teknologi modern, pekerjaan konstruksi merupakan
kompleksitas kerja yang dapat merupakan sumber terjadinya kecelakaan kerja dan pentingnya arti tenaga kerja di bidang konstruksi atau di bidang yang lain. Selanjutnya, yang keempat adalah nama baik institusi. Suatu perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik dapat mempengaruhi citra kemampuan dalam bersaing dengan perusahaan lain. Reputasi atau citra perusahaan juga merupakan sumber daya yang penting, terutama bagi industri jasa, termasuk di dalamnya jasa konstruksi listrik. Hal ini karena berhubungan dengan kepercayaan dari pemberi tugas atau pemilik proyek. Prestasi tentang keselamatan kerja yang dimiliki perusahaan mendukung reputasi perusahaan itu, sehingga dapat dikatakan bahwa prestasi perusahaan tentang keselamatan kerja yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan secara tidak langsung. Mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, di dalam teori keselamatan dan kesehatan kerja, pada awal perkembangannya, keselamatan dan kesehatan kerja mengalami beberapa perubahan konsep. Konsep ketiga pertama kali dimulai di Amerika pada tahun 1911, di mana K3 sama sekali tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Kegagalan tersebut terjadi pada saat pekerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja dan perusahaan tersebut dianggap sebagai nasib yang harus diterima oleh perusahaan dan tenaga kerja. Bahkan tidak jarang tenaga kerja yang menjadi korban tidak mendapatkan perhatian yang baik secara moral maupun material dari perusahaan. Perusahaan berargumentasi bahwa kecelakaan yang terjadi karena kesalahan tenaga kerja itu sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kewajiban perusahaan di dalam membayar kompensasi kepada tenaga kerja. Mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Heritage pada tahun 1931 mengeluarkan suatu konsep yang dikenal dengan teori domino. Kalian pasti ingat teori domino. Konsep domino memberikan perhatian terhadap kecelakaan yang terjadi. Berdasarkan teori domino, kecelakaan dapat terjadi karena adanya kekurangan dalam lingkungan kerja atau suatu kesalahan tenaga kerja dalam perkembangannya. Konsep ini mengenal kondisi tidak aman, unsafe condition, dan tidak aman atau unsafe action. Pada awal pengelolaan K3, konsep yang dikembangkan masih bersifat kuratif terhadap kecelakaan kerja yang sering terjadi. Bersifat kuratif berarti K3 dilaksanakan setelah terjadi kecelakaan kerja. Pengelola K3 yang seharusnya adalah bersifat pencegahan atau preventif terhadap adanya kecelakaan. Pengelola K3 secara preventif bermakna bahwa kecelakaan terjadi merupakan kegagalan dalam pengelolaan K3 yang berakibat pada kerugian yang tidak sedikit bagi perusahaan dan tenaga kerja. Mahasiswaku, perlu Anda garis bawahi bahwa pengelolaan K3
dalam pendekatan melalui modernisasi, mulai dari maju dengan diperhatikannya dan diikutsertakan K3 sebagai bagian dari manajemen perusahaan. Hal ini mulai disadari dan dimengerti perlunya sebuah data bahwa kecelakaan yang terjadi juga mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Dengan memperhatikan banyaknya resiko yang diperoleh perusahaan, maka mulailah diterapkan manajemen resiko yang dijadikan sebagai inti dan cikal bakal sistem manajemen K3. Konsep ini sudah mulai menerapkan pola preventif terhadap kecelakaan yang akan terjadi. Mahasiswaku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan, manajemen resiko menuntut kita tidak hanya melibatkan atau terlibat pihak manajemen, tetapi juga komitmen manajemen dan seluruh pihak yang terkait, termasuk pekerja. Saya ulangi, manajemen risiko menuntut kita tidak hanya terlibat atau melibatkan pihak manajemen saja, tetapi juga komitmen manajemen dan seluruh pihak yang terkait, termasuk pekerja. Dalam penerapan K3 di sekolahan misalnya, maka diperlukan keterlibatan manajemen sekolah, guru, teknisi, dan siswa. Saya contohkan dalam sebuah sekolahan itu tadi. Selanjutnya, pada konsep ini, bahaya sebagai sumber kecelakaan harus diidentifikasi, kemudian diperhitungkan dan diprioritaskan terhadap risiko dari potensi bahaya, dan yang terakhir pengendalian risiko. Saya ulang lagi, mahasiswa harus sebagai orang yang terdidik atau yang mengerti tentang risiko, maka harus mampu mengidentifikasi, kemudian memperhitungkan, memprioritaskan, dan yang terakhir pengendalian. Peran manajemen sangat diperlukan, terutama pada tahap pengendalian risiko, karena pengendalian risiko membutuhkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi atau contohnya sekolahan tadi, dan hanya pihak manajemen yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dari perjalanan pengelolaan K3 di atas yang saya terangkan, bahwasanya semakin menyandarkan akan pentingnya K3 dalam bentuk manajemen yang sistematis dan mendasar agar dapat terintegrasi dengan manajemen perusahaan yang lain. Integrasi ini diawali dengan kebijakan dari perusahaan untuk menerapkan suatu sistem manajemen K3 yang bertujuan mengelola K3. Sistem manajemen K3 mempunyai pola pengendalian kerugian secara integrasi atau lebih terkenal dengan total loss control, yang mana total loss control itu adalah sebuah kebijakan untuk menghindari kerugian bagi perusahaan berupa properti, personel di perusahaan, dan lingkungan melalui penerapan sistem manajemen K3 yang mengintegrasikan
sumber daya manusia, material, peralatan, proses bahan, kemudian fasilitas, dan lingkungan dengan pola penerapan prinsip manajemen. Adapun mahasiswaku yang saya cintai, dalam pelaksanaan penerapan proses manajemen itu ada yang namanya perencanaan atau plan, ada yang namanya pelaksanaan atau do, ada yang namanya pemeriksaan atau cek, ada yang namanya peningkatan atau action. Dalam sejarah perjalanan sistem manajemen K3, tercipta beberapa standar yang dapat dipakai oleh perusahaan. Adapun standar tersebut biasanya antara lain: 1. HASAS 18000 atau 18001 Occupational Health and Safety Management System. Atau yang kedua, Voluntary Protective Program OSHA atau BS 8800 atau 5-star System atau International Safety Rating System atau Safety Map atau bisa DR 96311 atau POSHO standar 1000 atau bisa ASZ 4801 4804 atau paket Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Permen 05/Men/1996 berisi tentang SMK 3 yang berbentuk peraturan perundang-undangan. 10 hal yang saya sebutkan tadi di atas bisa sebagai tolak ukur dari sebuah perusahaan untuk menetapkan sistem manajemen risiko K3. Dalam pengelolaan K3 dengan penerapan sistem K3 sudah menjadi bagian yang dipersyaratkan dalam ISO 9000-2 dan CEPAA Social Accountability 8000-2/1997. Dalam hal ini belum terdapat satu standar internasional tentang sistem manajemen K3 yang disepakati dan diterima banyak negara. Sebagaimana halnya sistem manajemen mutu ISO 9000 dan sistem manajemen mutu lingkungan ISO 14000 atau sistem-sistem yang lainnya. Mahasiswaku, kita masuk pada keselamatan kerja. Setelah kita memberikan konsep-konsep tadi, kita akan membahas sedikit prolog tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang tak kalah pentingnya adalah keselamatan kerja itu sendiri. Keselamatan kerja merupakan keadaan terhindar dari bahaya saat melakukan kerja. Menurut Suma Moore 1987.1, keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengelolaannya, tempat kerja, dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan.
Keselamatan kerja menyangkut semua proses produksi dan distribusi baik barang atau jasa. Mahasiswaku yang saya hormati, yang selalu rajin belajar, keselamatan kerja di sini adalah tugas semua orang yang bekerja. Keselamatan adalah dari, oleh, dan untuk setiap tenaga kerja maupun masyarakat pada umumnya. Kata Tasliman 1993.1. Sependapat dengan Sumamur bahwa keselamatan dan kesehatan kerja menyangkut semua unsur yang terkait di dalam aktivitas kerja. Ia menyangkut subjek atau orang yang melakukan pekerjaan, objek material yaitu benda-benda atau barang-barang yang dikerjakan, alat-alat kerja yang dipergunakan dalam bentuk berupa mesin dan peralatan. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk mencegah kecelakaan, cacat, kematian, dan kerugian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Mahasiswiku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu banggakan, mungkin di sini dulu kita bahas tentang prolognya. Besok bisa sambung pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.